Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas-Mas biasa pengganti Bang Deris hanya di channel YEC Prakerja. Nah, jadi hari ini kita akan spill ke kalian tentang jadwal pengumuman prakerja gelombang 23. Tapi teman-teman ada yang sadar nggak sih ada perubahan notifikasi di dashboard kalian? Nah, kira-kira itu bakalan lolos atau enggak ya kalau tulisannya kayak gitu? Nah, untuk itu makanya kalian terus nonton video ini ya, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke teman-teman, ternyata penutupan untuk gelombang 23 ini meleset ya dari prediksi Bang Deris ya. Kalau prediksi Bang Deris kemarin itu tanggal 19. Nah, ternyata untuk penutupan gelombang 23 ini ada di tanggal 20 Februari pada hari Minggu kemarin pukul 23.59. Nah, terus sekarang pertanyaannya kapan nih untuk pengumuman lolos atau tidak lolosnya? Nah, jadwal pengumuman lolos seleksi kartu prakerja gelombang 23 biasanya akan diinformasikan di sosial media prakerja, yaitu yang ada di Instagram maupun di Facebook ya, nggak terkecuali juga untuk gelombang 23 ini. Nah, kemudian untuk peserta kartu prakerja gelombang 23 ini akan dipersilakan untuk mengecek dashboardnya masing-masing, nanti akan ada notifikasinya teman-teman. Dan berdasarkan gelombang-gelombang sebelumnya, biasanya untuk seleksi kartu prakerja ini itu diumumkan setelah 3 sampai 5 hari setelah penutupan gelombang. Nah, misal nih, kita flashback dulu ke gelombang 21 kemarin ya, yaitu pengumuman lolos seleksinya itu disampaikan 3 hari setelah penutupan gelombang. Sedangkan untuk gelombang 22 itu diumumkan setelah 5 hari setelah penutupan gelombang. Nah, dengan demikian untuk pengumuman seleksi kartu prakerja gelombang 23 ini itu estimasinya yaitu ada di 3 hingga 5 hari setelah kemarin penutupan. Jadi kemungkinan itu ada di tanggal 23 hingga 25 Februari 2021. Nah, itu kan tapi masih estimasi ya, kita nggak tahu untuk tepatnya hari apa dan tanggal berapa. Nah, untuk itu kita langsung aja tanyakan ke CS Prakerja ya, untuk ketepatan atau kira-kira ini ada tanggal tepatnya nggak nih untuk pengumuman lolos seleksi gelombang 23 ini. Oke, langsung aja untuk itu Saudari Yanti, kita persilakan untuk berbincang dengan customer service dari Kartu Prakerja. Waktu dan tempat disilakan Saudari Yanti. Selamat pagi, program Kartu Prakerja dengan Aca bisa dibantu? Iya, selamat pagi Mbak Aca. Dengan Ibu siapa kami berbicara? Iya, dengan Ibu Dekika. Ibu Dekika, perihal apa yang bisa dibantu? Iya, Mbak, kan saya kemarin udah gabung itu ya pembukaan gelombang prakerja yang ke-23. Ya, Ya, kan kemarin juga udah ditutup kan. Nah, itu kira-kira pengumumannya kapan ya, Mbak? untuk perihal informasi pengumuman lolos dan tidak lolos gelombangnya, Bu, disarankan untuk Ibu dapat menunggu terlebih dahulu, dikarenakan untuk saat ini, untuk keterangannya masih dalam tahap evaluasi. Jadi ini masih sedang berjalan untuk menunggu proses randomisasi. Agar dapat dibantu pengecekan, Ibu dapat melakukan pengecekan secara berkala melalui akun sosial media resmi program Kartu Prakerja, melalui Instagramnya di @prakerja.go.id, dan melalui Facebooknya di Kartu Prakerja yang bercentang biru untuk mengetahui proses selanjutnya. Seperti itu ya, Bu. Oh gitu. Kalau untuk tampilan di dashboard yang statusnya berubah-ubah gitu gimana Mbak? Kan biasanya berubah-ubah tuh. Nah, itu ada arti khusus nggak sih Mbak? Atau ada pertanda apa gitu mungkin? Untuk statusnya bagaimana saat ini, Bu, keterangannya? Kan biasanya kalau habis gabung itu kan ada statusnya menunggu gelombang ditutup. Terus kalau udah ditutup kan biasanya sedang diproses. Terus habis itu kan kayak ganti lagi gitu sih Mbak. Ini yang gelombang 23 kayak gitu juga nggak? Baik, namun apabila terdapat informasi menunggu gelombang ditutup, artinya sebelumnya memang untuk gelombang belum ditutup. Dikarenakan saat ini gelombang 23 sudah ditutup ya Bu, di tanggal 20 di pukul 23.59. Namun ini untuk informasinya, Ibu dapat menunggu terlebih dahulu. Dikarenakan untuk pendaftaran ini masih dalam proses randomisasi dari program Kartu Prakerjanya sendiri. Mohon kesediaan Ibu untuk melakukan pengecekan secara berkala pada akun Kartu Prakerjanya dan melalui sosial media resmi Kartu Prakerja kami. Namun apabila Ibu dinyatakan lolos, Ibu akan mendapatkan notifikasi via SMS dari pihak prakerja. Jika tidak, Ibu silakan dapat mencoba kembali di gelombang selanjutnya. Seperti itu. Oh gitu. Kalau proses randomisasi itu maksudnya gimana ya Mbak?
Baik, jadi untuk terkait lolos dan tidak lolosnya gelombang, ini ada beberapa faktornya ya Bu. Di antaranya proses randomisasi dan adanya kuota dari daerah masing-masing, seperti itu. Oh gitu. Jadi ada 2 faktor itu ya Mbak, lolos enggaknya. Iya. Atau ada Betul. faktor lain yang mempengaruhi? Bagaimana Ibu? Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi? Baik, namun untuk saat ini Ibu dapat menunggu untuk informasinya terlebih dahulu. Jika memang Ibu belum lolos berhasil gelombang, Ibu dapat melakukan pengecekan. Keterangannya itu ada beberapa ya Bu. Jadi Ibu apabila belum lolos dikarenakan tanpa keterangan apapun, artinya Ibu belum lolos dikarenakan melalui proses randomisasi dari sistem kartu prakerjanya. Oh gitu, baik Mbak. Ya, sudah jelas. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk perbincangan rekan kita Yanti dengan customer service prakerja. Jadi dari pihak prakerja sendiri atau CS prakerjanya sendiri masih belum memastikan untuk tanggal tepatnya nih teman-teman seleksi gelombang 23 kartu prakerja ini. Nah, dan intinya dari penjelasannya si Mbak CS tadi, yaitu sekarang masih dalam tahap evaluasi dan juga randomisasi. Jadi teman-teman harus bersabar menunggu nih teman-teman, dan pantau terus official sosial medianya prakerja yang ada di IG maupun di Facebook, dan juga pantau dashboard kalian. Nah, tadi juga dari CS prakerjanya sempat menyinggung hal menarik nih yang perlu kita bahas, yaitu adalah kualifikasi penerima bantuan prakerja ini teman-teman. Jadi si Mbak prakerja CS-nya tadi itu menyebutkan kalau klasifikasinya ada 2 macam, yaitu randomisasi dan juga kuota per daerah. Nah, menarik nih, ya kan? Jadi nggak semua yang daftar itu bisa lolos prakerja teman-teman, tergantung 2 hal ini tadi ya. Selain persyaratan yang sudah dicantumkan di web resminya prakerja ya, nanti seleksi finalnya itu ada di 2 ini teman-teman. Kalau kata Mbak CS prakerjanya ya, ada di randomisasi yang berarti memang benar-benar random dari pihak prakerjanya ya. Dan kedua adalah kuota per daerah. Jadi masing-masing daerah itu ada kuotanya teman-teman. Jadi memang tidak semua orang bisa lolos kartu prakerja gelombang 23 ini teman-teman. Ya pokoknya kalian harus bersabar dan juga terus pantau di dashboard prakerja kalian, nanti akan ada notifikasi dari pihak prakerja di sana, oke? Nah, ngomong-ngomong soal dashboard prakerja, nah, seperti yang kita bisa tahu ya, untuk notifikasi di dashboard kalian itu ada 3 tahapan teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah menunggu gelombang ditutup teman-teman ya, seperti yang kemarin sebelum gelombang ditutup itu tulisannya atau notifikasinya di dashboard itu adalah menunggu gelombang ditutup. Nah setelah gelombang ditutup ya, di tampilan di dashboard kalian akan seperti ini, tulisannya adalah sedang diproses. Nah biasanya dalam tahap ini itu membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari sebagai rentan waktu dari tahap menunggu hingga tahap proses atau memproses data-data kalian teman-teman. Nah, jika sudah diproses, kemudian tahap berikutnya itu akan berubah jadi dalam proses seleksi. Nah, dalam tahap inilah teman-teman, kalian harus berdoa sekencang-kencangnya teman-teman. Karena di tahap inilah si pihak atau manajemen prakerja itu akan menyeleksi benar-benar data kalian dan mensortir mana sih orang, mana sih akun, atau mana sih masyarakat yang berhak menerima atau lolos prakerja gelombang 23 ini dan yang berhak digugurkan. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena perubahan di dashboard ini tidak akan mempengaruhi kelolosan atau ketidaklolosan teman-teman semua. Oke, jadi kalian jangan khawatir dan terus berdoa ya teman-teman, semoga kalian lolos di kartu prakerja gelombang 23 ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin barusan aja baru daftar prakerja gitu ya, terus kalian menemukan masalah di pendaftaran kalian, semisal kalian alamat tidak sesuai dan lain sebagainya, kalian bisa tonton video kita yang ini ya, kita sudah buatkan tutorial dan tips dan triknya. Semoga permasalahan kalian bisa diselesaikan. Oke? Nice. Oke teman-teman, jadi itu tadi tentang pembahasan kita tentang jadwal pengumuman gelombang 23 program kartu prakerja. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin konsultasi, kalian bisa langsung join ke grup kita yang ada di Telegram maupun di Facebook ya. Linknya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi, kalian silakan aja klik di situ. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya Vic Martino. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.